1920 menandai kelahiran penyiaran radio secara publik di dunia. Di Amerika Serikat, stasiun KDKA di Pittsburgh mulai mengudara pada 2 November 1920 dengan siaran hasil pemilihan presiden. Inilah tonggak awal radio sebagai media massa. Inggris mendirikan BBC, British Broadcasting Company, pada 1922 yang kemudian berubah menjadi British Broadcasting Corporation pada 1926, menegaskan fungsi radio sebagai media pelayanan publik. Radio dengan cepat menjadi media utama untuk hiburan, berita, dan komunikasi masyarakat. Namun, karena masih berbasis gelombang AM, kualitas suara terbatas dan jangkauan sangat dipengaruhi kondisi atmosfer. Di masa ini pula, muncul perdebatan antara model radio publik tanpa iklan dan radio komersial berbasis sponsor atau iklan, yang terus berlangsung hingga kini. Di Indonesia, sejarah radio dimulai pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1925. Berdiri Batavia Radio Vereniging atau BRV, diikuti oleh berbagai radio komunitas Belanda dan Tionghoa. Radio saat itu menjadi simbol status sosial hanya dimiliki kaum elit. Sekitar tahun 1930 muncul radio berbahasa Indonesia seperti Nirom, Nederlands Indisch Radio Omroep Mettership, dan Vero Vereniging Oost-West Radio Omroep yang berupaya menyiarkan konten ketimuran untuk masyarakat lokal. Ketika Perang Dunia II pecah, radio berkembang menjadi alat propaganda politik dan militer. Di Jerman, Joseph Goebbels menggunakan radio untuk menyebarkan ideologi Nazi. Sedangkan di Amerika dan Inggris, radio menjadi medium untuk menyemangati rakyat dan menyampaikan berita perang. Di Indonesia, masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 membawa perubahan besar. Semua stasiun radio Belanda diambil alih oleh Jepang dan dijadikan bagian dari sistem propaganda. Misalnya Hosoku. Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperkenalkan program radio yang mengandung unsur budaya lokal untuk menarik simpati rakyat. Namun, semua isi siaran dikontrol ketat. Setelah Indonesia merdeka, para pejuang radio di berbagai kota seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Jakarta bergabung membentuk Radio Republik Indonesia atau yang bisa disebut dengan RRI. Pada 11 September 1945, RRI menjadi media penting untuk menyebarkan informasi tentang kemerdekaan dan semangat perjuangan. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi revolusi, menyatukan bangsa yang baru lahir dan memperkuat identitas nasional. Secara global, masa ini juga menjadi periode kebangkitan televisi di Amerika Serikat dan Inggris. Penyiaran televisi reguler dimulai kembali setelah Perang Dunia Kedua. Pada 1950-an, televisi mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat barat. Menyaingi posisi radio, siaran mulai bervariasi, berita, hiburan, drama, dan olahraga. Televisi hadir di Indonesia pada awal 1960 untuk menyambut Asian Games 4 di Jakarta tahun 1962. Pemerintah mendirikan Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai stasiun televisi nasional pertama. Siaran perdana dilakukan pada 24 Agustus 1962. TVRI pada masa itu berfungsi sebagai media pendidikan dan informasi, sekaligus sarana propaganda pemerintah. Radio tetap bertahan dengan jaringan RRI di seluruh Nusantara, memainkan peran penting dalam penyebaran informasi pembangunan. RRI juga mengembangkan program budaya seperti sandiwara radio yang sangat populer di daerah-daerah, contohnya di RRI Yogyakarta dan Surakarta. Pada era Orde Lama hingga awal Orde Baru, baik radio maupun televisi berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Media dianggap sebagai alat kontrol sosial dan politik. TVRI memiliki tugas utama menyatukan bangsa melalui siaran yang seragam dan terkendali. Memasuki tahun 1970, teknologi televisi semakin maju. Siaran berwarna mulai diperkenalkan dan TVRI memperluas jangkauan hingga berbagai daerah.
Namun, hingga akhir 1980-an, TVRI masih menjadi satu-satunya stasiun televisi nasional penyiaran swasta belum diizinkan. Radio mulai beragam dalam formatnya. Selain RRI, muncul radio-radio lokal dan swasta, walau status hukumnya belum jelas, yang menyiarkan musik populer, berita lokal, dan acara interaktif. Inilah awal perkembangan radio sebagai media hiburan masyarakat. Televisi dan radio juga mulai berperan dalam pembangunan nasional. Pemerintah menggunakan media untuk mensosialisasikan program ekonomi dan ideologi Pancasila. Media penyiaran menjadi bagian integral dari kebijakan politik Orde Baru.